Kenapa tuh? Itu sendiri itu hidup. Ya, nah itulah ya kekuatan ilmu yang Allah berikan ya kepada Hasanul Bisri itu ya. Nah itu ya, kita cintain lah ya para tabiin banyak ya, yang lainnya ini tabiin yang lain. Tapi ini yang disebut sini yang terkenal aja yang terutama gitu ya, gitu ya. Nah kemudian lagi wasolihin dan cinta kepada orang soleh ya. Gitu, cinta tuh ya, biar tanemin di hati kita ada rasa cinta sama orang soleh. Siapa tuh yang dikatakan orang soleh? Wa humul qaimuna bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Yang dikatakan orang soleh yaitu orang yang melaksanakan hak Allah dan hak manusia, hak hamba. Artinya orang yang punya sifat tuh hablum minallah wa hablun minannas. Ya, jadi hubungan kepada Allah bagus, hubungan pada manusia juga bagus gitu. Artinya dia ibadah kepada Allah tuh cakep bagus gitu. Ya, mempunyai syarat gitu ya, pakai ilmu apa semua tuh ya hablum minallah. Nah, kemudian hablum minannas. Ya, hubungan kepada manusia ya gitu kan bagus tuh ya, nggak nyakitin nggak apa gitu ya. Nah itu namanya orang yang soleh. Jadi kalau dia manhatuk doangan ya itu nggak jadi soleh gitu ya. Umpama hubungannya sama Allah bagus ibadat, tapi sama manusia nggak bagus gitu ya, nyakitin orang apa gitu ya. Nah itu ya kan ada juga orang yang pendapatnya yang penting gua kan sama Allah ya bagus, sama orang bodoh, orang mau kata apa kayak kan gitu. Itu enggak yang gitu ya. Nah ya, nah gitu kan ada yang gitu kan ya, yang penting gua sama Allah gitu ya, orang mau kata apa kayak gitu ya. Nah itu enggak ya, kalau yang orang soleh itu dua-duanya. Jadi orang menganggap dia bagus, nah sama Allah juga bagus. Atau juga kebalikannya, sama manusia bagus, sama Allah enggak gitu. Sama manusia sosial tidak ya, sama gitu ya. Tapi sama Allah enggak sembahyang, enggak puasa ya, agak jadi soleh juga. Ya, jadi yang soleh itu adalah yang dua, ya, gitu. Hablum minallah wa hablum minannas itu orang soleh namanya. Ya, di sini dikatakan al-qaim bi huquqillah, yang melaksanakan hak Allah wa huquqil ibad, dan hak kepada manusia, gitu ya. Nah, samau bizalika, mereka kasih nama tuh, ya, gitu. Mereka itu, ya, orang yang soleh, gitu. Li'anna halahum soluha indallahi, karena keadaan mereka itu baik di sisi Allah ya gitu. Jadi disebut dia orang soleh, jadi keadaan dia tuh yaitu baik di sisi Allah. Wastahaqqa ridahu, dan berhaklah dia mendapat ridhonya Allah ya, wasana'uhu ya, dan mendapatkan pujian Allah ya. Jadi karena dia bagus hubungannya itu kepada Allah, nah jadi pantaslah dia itu berhak untuk mendapatkan ridho Allah dan dapat ya pujian Allah katanya. Kaza fi lubabit talibin, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Lubabut Talibin kita ya. Waqala Abdurrahman As-Safuri, berkata Abdurrahman As-Safuri fi Nuzhatil Majalis, di dalam kitab Majalis nih ya, iklam annal mahabbata takunu mubahatan, ketahuilah olehmu yang dikatakan mahabbah itu cinta ya, itu senang, itu ya ada yang hukumnya mubah ya. Mubah itu artinya boleh-boleh aja gitu ya. Nah ya boleh-boleh aja gitu ya, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain juga nggak dosa, itu mubah namanya ya gitu ya. Wafik luhum ya sawah ya, dalam sama dia mubah gitu. Nah apaan tuh mahabbah yang mubah itu apaan? Wi ayyuhibba amatan nas, yaitu kita mencintai seluruh orang ya gitu ya, kita senang sama orang semua gitu, cinta. Nah itu mahabbah yang mubah, yang boleh-boleh aja gitu ya, kita senang sama orang gitu ya. Nah itu ya, itu mahabbah yang hukumnya mubah. Nah kemudian watakunu makruhatan, ada lagi ya mahabbahnya tuh kita cinta, kita senang, tapi hukumnya ya makruh, nggak bagus ya. Apaan tuh? Lah iya mahabbatu dunia, cinta sama dunia itu. Nah cinta sama dunia makruh gitu ya, nggak haram, makruh ya, Allah benci
Ya, karena kalau kita cinta sama dunia, ya berarti kita cinta sama musuh Allah. Ya, gitu. Ini Allah nggak demen kan? Gitu. Ini Allah sama dunia tuh nggak demen. Gitu. Ini kita jangan demenin. Kalau kita demenin, ya berarti kita dibenci sama Allah. Gitu ya. Nah, itu makro. Wahya mahabbatu dunia. Watakunu nafilatan, dan mahabbah itu, cinta itu bisa jadi hukumnya tuh sunnah. Ya, dikerjakan dapat pahala gitu ya, sunnah. Mana tuh? Wahya mahabbatul ahli wal walad, cinta sama keluarga dan anak gitu ya. Kita senang sama anak kita, keluarga kita senang. Nah, itu hukumnya ya, cintanya itu hukumnya sunnah gitu ya, nggak boleh kita benci gitu. Nah, wataku nufardan, dan ada lagi cinta yaitu hukumnya wajib, fardu, wajib tuh, fardan yaitu wajib. Nah, yang wajib mana nih? Nah, ini mesti. Kalau kita enggak, ya berarti kita dosa kafir masuknya gitu ya. Nah, itu mahabbatullah wa rasulih, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul. Ya, karena cinta sama Allah dan Rasul itu wajib hukumnya. Ya, kita kalau ditanya sama orang, lu cinta gak sama Allah? Wajib cinta. Gitu. Ya, sama Rasul cinta. Kalau kita bilang enggak, ya kita kafir. Ya, berarti kita benci sama Allah atau benci sama Rasul gitu ya, cinta. Nah, ya tinggal tergantung cintanya kita, cinta benar apa cinta bohong kan gitu. Ya, karena cinta, kalau kita kan banyak kan cintanya cinta apa? Ya, palsu bohong gitu, cintanya ngomong doang, cinta di mulut gitu. Ya, nah kan gitu kan. Ya, kan banyak tuh ya, ngaku cinta sama Rasulullah, tapi yang disuruhin sama Rasulullah, yang dituntut sama Rasulullah nggak dikerjain. Kan banyak orang ya gitu nih, dia bikin satu firqah ya, satu jamaah ya, mahabbatullah, cinta Rasul kan gitu ya, gitu kan. Oh ya, ini rombongan cinta Rasul gitu. Sembahyang kagak ya, sembahyang subuhnya kagak ya, siangan mulu cep ya, tapi cinta Rasul kan gitu ya, cuman baca selawat doang kan ya, selawat rajin, tapi sembahyang subuhnya ya siangan gitu ya. Itu kalau baca selawat kan cuma muji-muji doang, muji doangan gitu ya. Nah, perintahnya ya gitu, yang seharusnya kan gitu perintahnya kita kerjain ya. Orang kan kalau kita demen kan kita ngikutin apaannya, perintahnya apa yang disuruh kan. Iya, disuruh nih kita gitu, dia suruh ke sana, pergi jalan, mau siang kayak malam kayak panas hujan jalan, itu namanya gitu ya. Nah, ini memuji doangan ya, gitu ya, berteman sama lo, bercinta sama lo kan gitu ya, puji cakep ngapa gitu kan, gitu kerjaannya dari kerjain ya. Nah, giliran sembahyang disuruh baca doa iftitah daripada gak kerjain ya, kan dia mahabbah kan gitu ya. Nah ya, nah kalau nanti mahabbah itu cinta pada Allah, cinta pada Rasul, ya kerjain apa yang Rasul ya suruhin gitu kan. Ya kita nggak usah ya yang susah-susah dah. Ya di dalam sholat aja dah. Kan sholat banyak tuh yang Rasulullah suruh kerjain. Ya Rasulullah suruh kerjain kan, itu kan sunnah-sunnah Nabi kan. Ya itu kan berarti kan perintah Nabi yang Nabi suruhin kan gitu. Ya pakai siwak kan gitu. Ya Nabi suruhin nggak? Suruhin ya, kayak siwak tuh ya, kita nggak mau pakai ya, padahal Nabi suruhin kayak siwak kan. Ada hadis kauli, ada hadis fi'li ya, kayak siwak ya. Hadis kauli Nabi suruh tuh, laula an asukta ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli sholatin. Lagi riwayat inda kulli uduin kan gitu. Kalau sekiranya nggak keberatan buat umatku, saya wajibin ya untuk bersiwak setiap sholat kan itu hadis kauli. Nah, kalau hadis fi'linya Rasulullah tuh kerjain. Kalau Rasulullah mau sembahyang, Rasulullah bersiwak dulu ya. Rasulullah mau tidur bersiwak, bangun tidur bersiwak tuh ya. Nabi ya kalau mau siwak tuh nggak pernah ya, nah ya nggak pernah lepas ya. Siti Fatimah aja tuh ya, nah ya di punya siwak tuh selalu nempel gini gitu ya di bibirnya
ya, lalu nempel tuh nggak apa, ya, gitu. Kalau kita rokok dah tuh, gitu, ya, gitu kan. Oh yang orang hobi rokok kan rokoknya nggak lepas-lepas tuh, ya nempel terus kan, gitu, ya nyambung lagi, ngerokok kan gitu. Jadi Fatimah tuh siwak sama siwak ini, gitu, ya. Sehingga tuh Sayyidina Ali tuh cemburuan sama siwak, ya. Sayyidina Ali tuh cemburuan sama siwak tuh. Kenapa? Siwak tuh selalu nempel di bibir, ya, Siti Fatimah bininya, ya Siti Fatimah bini Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali dia udah cemburuan tuh, gitu. Sehingga tuh Sayyidina Ali kata laulaka tuh, ya kita lakotal itu kan. Kalau sekiranya kamu tuh orang tuh, ya bisa perang, gua bunuh lu, ya. Kata ya soalnya apa? Nempel di bibir bininya, gitu, ya, gitu. Terus Sayyidina Ali tuh ada di kitab tuh, ya. Kitabnya Anatul Talibin tuh, ya, ada tuh ya tentang keutamaan siwak tuh. Begitu tuh, sampai begitu tuh Sayyidina Ali tuh capai cemburuannya sama siwak tuh. Karena apa? Siti Fatimah nggak pernah lepas dari siwak tuh. Ya, Siti Fatimah siapa? Ya, anak Nabi kan? Ya, sahabat juga kan gitu. Ya, lain tuh. Ya, nah itu kalau kita semua benar-benar tuh cinta pada Rasulullah, ya kerjain. Ini sejukan, ya, siwak tuh. Ya, nah, ya. Kayak hilang mulu. Ikat ini gantung sini di leher, ya, gantungin di leher sini kita, ya kan tinggal begini, ya orang-orang dulu digantungin di tasbih gitu kan, ya, di tasbihnya diikat ini kan orang dulu gitu di dalam tasbih sini diikat sini, jadi nggak kemana-mana kan. Memang kalau siwak tuh gampang hilangnya. Ya, begitu jatuhnya di sini, adanya disuruh, gitu. Ya, kenapa setan apa tuh nggak senang mau ngumpetin mulu, ya ngumpetin setan tuh siwak, gitu. Ya, oh ya, hanya kalau kita cinta tuh kepada Rasulullah, ya cinta pada Allah, nah, ya kerjain perintahnya, gitu. Itu baru mahabbah. Ya, ini mahabbah cuma puji-puji doang, ya. Puji-puji gitu, ya. Nah perintahnya enggak dikerjain, itu yang paling gampang tuh, ya gitu perintahnya tuh, ya siwak, ya kalau kayak dalil hadisnya kan ada di kitab Kutubus Sittah tuh semua, ya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi itu ada tuh, ya hadisnya diriwayatin, itu yang mahabbah kepada Rasulullah gitu, ya. Ya jangan mahabbah tuh puji-puji doang, ya. Yang namanya mahabbah kerjain rentenya kita. Kalau kita demen sama orang disuruhin kan kita kerjain nggak? Kerjain gitu, ya. Nah kalau kita nggak apa tuh kita cinta disuruhin kagak kerjain, kira-kira gimana? Putus. Ya. Nah, yang gitu juga Rasulullah kita puji-puji di Rasulullah, ya. Gitu sunahnya pokoknya nggak dikerjain, ya. Hanya kerjainlah, ya mahabbah tuh matang mahabbah yang wajib, ya yang mesti. Kita nggak boleh tuh. Hanya kita kalau ditanya orang tuh, lu cinta gak sama Rasulullah, cinta gak pada Allah? Cinta. Nggak boleh bilang enggak. Kalau kita bilang enggak berarti kita kafir, ya murtad. Karena termasuk orang kalau nggak cinta benci sama Allah dan benci sama Rasul, ya murtad. Nah gitu. Nah teman, ya cintanya kita ini benar-benar enggak gitu, ya. Hanya kita buktiin dah, ya cintanya kita nih kepada Allah sama cinta pada Rasulullah tuh. Nah cintanya Allah tuh kita, ya berarti kita ittiba kepada Rasulullah. Kalau kita cinta pada Rasulullah, ya udah pasti cinta pada Allah, ya. Karena Allah sini bilang tuh kan gitu, ya. Wa mahabbatur rasul mustalzamatun li mahabbatillah. Cinta kepada Rasul udah pasti, ya cinta kepada Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul udah pasti cinta sama Allah. Kenapa? Ya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Tuh, ya. Nah gitu, ya. Nah itu, ya. Jadi ya kalau kita cinta kepada, ya Rasul udah pasti cinta kepada, ya Allah tuh, ya. Karena Allah berfirman, kul katakan olehmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu cinta kepada Allah, ya kita cinta pada Allah, ya gitu. Fattabi'uni, kasih tahu, bilangin, ikutin saya.
ikutin Nabi. Ya, jadi kalau kita ikutin Nabi tuh, ikutin Rasulullah, udah pasti kita cinta sama Allah gitu. Nah, yuhibbukumullah, kalau kita udah cinta sama Nabi, udah pasti Allah juga bakal cinta gitu. Ya, tuh ya. Hanya kita ya jangan bilang tuh ucapan doangan mulut cinta-cinta tapi kerjaannya kita nggak kerjain perintahnya. Hanya jadi apa yang Rasulullah tuh perintahin gitu ya. Ini yang kita tahu berdasarkan ya hadis qauli dan hadis fi'li ya. Hadis qauli yang Nabi suruhin ya Nabi katakan, nah hadis fi'li yang Nabi kerjain tuh ya. Tuh yang jelas dah tuh ya kita ya. Nah hadis qauli ya Nabi suruhin kita ya seperti kalau kita sholat baca tuh doa iftitah kan gitu ya. Itu ada hadis qauli ya gitu Nabi suruh. Nah kemudian ya Nabi hadis qauli hadis fi'linya. Nah Nabi kerjain. Nabi setiap sholat tuh baca doa iftitah ya. Ya doa iftitah macam-macam dah tuh ya. Kita mau baca yang banyak pendek terserah ya, karena Nabi juga baca bahwa ajarinnya kita macam-macam ya. Yang pendek kan gitu kan ya, yang biasa tuh Allahu Akbar kabirah tuh gitu. Nah ada juga yang baca tuwajiyah gitu ya kan gitu ya. Macam-macam dah tuh Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya gitu ya. Itu macam-macam, yang penting kita baca gitu, kerjain. Itu namanya kita ngikutin cinta pada Rasulullah gitu ya. Ini cinta sama Rasulullah kita kerjainnya yang nggak didemen. Yang nggak demen sama Rasulullah tuh muji-muji Nabi pakai alat musik. Ya, Nabi kan nggak demen gitu. Kita muji-muji Nabi pakai itu. Ya, didemen apa enggak? Tahu dah. Ya, ya, pikirin aja dah gitu ya, karena Rasulullah tuh nggak kasih kan gitu ya. Nah jangan waktu tolak al-badra apa lain nyambut Nabi itu kan pakai gituan dia. Ya, ini robana kan robana kalian dulu tuh robana nggak ada kecereking nggak apa ya. Sama juga kita pukul pakai kaleng dulu ya. Kita anak-anak main sebelumnya kita ini kan pakai kaleng udah gitu, gulai gitu ya. Dulu kalau sekarang kan campur kaleng yang apa ya, itu boleh pakai robana, tapi robana yang nggak ada apanya tuh nggak ada cengannya yang di sampingnya gitu. Yang kalau yang itu nggak boleh gitu ya. Apalagi tambahin kalau suling ya, macam-macam dah alat musik ya kan gitu ya. Dulu gitu, nah karena kan ditambahin supaya apa? Supaya lebih asik. Dapat piano itu. Iya, gak enak ya. Kayak apaan tuh udah kan. Nah, alat-alat musik kan sekarang banyak tuh. Yang gitu ya. Nah, ya. Nah, Rasulullah nggak kasih. Kita muji-muji pakai begitu. Nah, Rasulullah nggak demen. Nah, gitu ya. Nah, ya. Nah, ya, jangan ngaku tuh kita cinta pada Rasulullah tapi kita kerjainnya yang dia nggak suka, nggak demen. Orang aja kalau kita tuh demen gitu kita kerjain, yang tidak demen gitu gimana kita ya diceraiin gitu ya, putusin gitu ya. Nah tuh ya. Nah Rasulullah gitu ya. Jangan kita aja tuh ngaku kita apa ya kita cinta ya. Rasulullah cinta gak sama kita gitu ya. Tuh yang kita harus pikirin kan gitu. Nah ya, kalau kita pengen dicinta sama Rasulullah ya kerjainlah ya apa yang ya Rasulullah ya senang suka tuh gitu. Nah itulah ya. Jadi mahabbatum ya gitu ya. Nah mahabbat di sini ada ya, ada nih ya 4 macam nih ya. Di sini ada yang hukumnya mubah, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang wajib gitu ya. Nah lima nih ya. Mubah yaitu cinta kepada seluruh orang tuh amatun nas. Nah makruh cinta kepada dunia. Nah yang sunnah cinta kepada keluarga dan anak. Nah yang wajib cinta kepada Allah dan Rasul gitu ya. Nah 5 macam nih ya mahabbah tuh. Nah tuh ya. Nah latifatun ada satu latifah ya, satu ya kata-kata yang bagus nih, catatan yang cakep bagus. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi bersabda ya hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Kata Nabi, saya dikasih
kesenangan dari dunia kamu nih, dari kepada Allah tuh, yaitu ada 3 macam. Artinya Allah kasih tuh kesenangan Nabi dunia ini, ya dunia kita ini, ya, yaitu kepada Nabi 3 macam. Apaan tuh, ya? Ya Nabi itu dikasih kesenangan 3 macam, ya dunia ini. Nah, pertama Nabi kata aktif, yaitu tip, ya minyak wangi, ya wangi-wangian. Itu ya Nabi senang banget tuh sama yang namanya minyak wangi. Ya wangian, padahal dirinya udah wangi, diri Nabi wangi, ya keringat Nabi aja tuh wangi. Ya ada sahabat tuh waktu Nabi lagi keringetan, ya dideketin, dikerokin, ya ditadain, itu jadi minyak wangi, ya keringat Nabi itu, ya. Tapi Nabi biar kata tuh keringat juga wangi, tetap pakai minyak wangi. Ini minyak wangi yang paling disukai nama Nabi itu adalah minyak wangi, ya. Apa tuh, ya? Apa tuh lupa namanya dah. Ya, banyak Arab sih itu gitu, ya. Ya yang dari Kijang tuh gitu, ya. Ya kasturi, ya. Gitu, ya. Nah, gitu tuh, ya. Nah, itu tuh Nabi tuh paling senang gitu, ya. Nah, pakai itu aja Nabi tuh setelah kalau habis wudhu apa tuh lalu kayak apa tuh, ya tangannya badannya diusapin tuh, ya minyak wangi itu, ya. Kemana-mana tuh Nabi nggak pernah, ya tinggal minyak wangi tuh, ya kasturi ya Nabi tuh, ya. Nah, itu yang Nabi paling senang gitu, ya minyak wangi kasturi gitu, ya. Tuh Nabi tuh jadi habis wudhu nih terus pakein badannya, padahal badan wangi, badan Nabi udah wangi tapi tetap tuh, ya hanya kita sunnah, ya sampai lagi kita yang keringet kita kan gitu, ya. Nah, ya, Nabi aja yang keringatnya tuh bau wangi pakai minyak wangi, sampai lagi kita yang minyak apa badan kita bau keringat, ya. Nah, pakai minyak wangi, ikutin tuh ittiba namanya, ya. Nabi tuh beli minyak wangi gitu, ya. Ya yang enak gitu, ya. Jangan yang nggak enak baunya gitu buat orang puyeng, apalagi buat puasa begini gitu, ya. Nah, dia tahu tuh Nabi Allah kasih kesenangannya sama dunia kita nih, dunia nih itu ada 3 macam. Pertama aktif. Nah, yang kedua yaitu wanita. Ya, Nabi dikasih kesenangannya sama perempuan. Tuh, ya. Kalau ini kita nggak bisa ngikutin lah. Iya, gitu, ya. Kita sih senang, bukan nggak senang. Iya, ya, cuman, ya. Cuman mulut di ruangan dah. Tuh, ya. Nah, demen, senang. Ya, kalau Nabi kan emang dibuktiin. Ya, Nabi senang tuh sama perempuan. Allah mengalokasi zuyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Ya, gitu, ya. Alokasi tuh Nabi hubbu syahawati minan nisa, senang sama perempuan. Nah, alokasi istrinya banyak kan? Ya, 9. Gitu. Nah, kalau kita bukan nggak senang, tapi gitu, ya. Gitu, ya. Ya bukan nggak senang gitu, ya. Nah tuh, ya. Nah tuh, ya 2 tuh, 1 ya minyak wangi. Nah yang kedua perempuan, yang ketiga wa qurratu aini bis shalah. Nabi dikasih kesenangan itu, ya tenang di dalam sholat. Jadi kalau Nabi itu lagi ada sesuatu pikiran yang kurang enak apa gitu, Nabi langsung sholat. Begitu Nabi sholat hilang pikirannya tuh. Kalau kita bikinan, iya gitu. Hanya 2 macam ini kita nggak bisa, ya yang atuk dah, ya minyak wangi gitu, ya. Kalau minyak wangi kan gampang tuh, ya. Nah gitu, ya jangan nggak ngikutin, ya gitu kan. Nabi kasih 3 gitu, ya minyak wangi, ya perempuan sama ju'ilat qurratu aini fis sholat. Allah jadikan ketenangan Nabi dalam sholat. Jadi waktu Nabi itu kalau ada pikirannya tuh, ya hatinya lagi, ya gelisah ngapa gitu, Nabi ya wudhu, Nabi sholat, hilang gitu. Nah kalau kita lagi gelisah, lagi apa gitu, sholat bikinan dah, ya bikin kesel nih gitu, kita sholat bikinan gitu, ya. Hanya 2 macam yang dikasih sama Nabi, kita nggak bisa nih, belum dapetin gitu. Nah 1 tuh, ya minyak wangi, ya ada nilainya Pak,
ya itu ya. Nah ya karena kita ittiba ya Rasulullah tuh. Jadi setelah wudu setiap apa tuh Rasulullah usap badannya pakai minyak wangi gitu ya. Nah itu ya satu tuh gitu. Itu kata Nabi tuh. Nah kemudian Abu Bakar dengar tuh Nabi bilang begitu, kata Abu Bakar, waqala Abu Bakrin Siddiq. Berkata Abu Bakar Siddiq ini bilang, ya. Nah, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ya. Kata Abu Bakar, saya juga dikasih oleh Allah tuh kesenangan dari dunia kamu nih, dunia kita nih, yaitu 3 macam. Ya, gitu. Jadi Abu Bakar juga dapat tuh kesenangannya 3 macam. Apaan tuh Abu Bakar nih? Ya, 3 macam. 1, al-julusu baina yadaika. Ya, kata Rasul Abu Bakar, saya dikasih kesenangan tuh sama Allah 3 macam dunia ini, yaitu pertama al-julus baina yadaika, duduk di hadapan engkau ya Rasulullah. Saya kalau duduk di depan Rasulullah tuh kata Abu Bakar itu dah tenang banget dah, enak dah gitu ya. Itu kata Abu Bakar 1. Nah terus lagi wassalatu alaika, dan yang kedua itu berselawat ya kepada engkau ya Rasulullah. Itu saya senang banget gitu ya. Abu Bakar tuh selalu banyak ucapan selawatnya kepada Rasulullah. Nah yang ketiga wa infaqu mali alaika ya gitu ya, dan mengeluarkan tuh harta ya, infak tuh harta saya kepada engkau ya. Abu Bakar tuh ya hartanya yang begitu banyak selalu buat ya perjuangan Rasulullah tuh. Jadi apa yang Rasulullah butuh di dalam ya peperangan, dalam peperangan Rasul apa tuh Abu Bakar langsung keluarin. Hanya Abu Bakar kalau Rasulullah tuh minta ya bantuan untuk ya peperangan, Rasul Abu Bakar keluarin semua. Ya, sehingga tuh dalam hadis dikatakan apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar, ya Allah wa Rasuluh, ya yang saya tinggalkan Allah dan Rasulnya, habis semua saya keluarin pokoknya gitu tuh ya, nggak kayak tanggung gitu ya, nggak kayak takut sedikit ya apa gitu ya, ya gitu tuh Abu Bakar ya. Nah gitu ya. Nah ini dia kata Abu Bakar, saya dikasih kesenangan oleh Allah tuh 3 macam, yaitu duduk di hadapan engkau dan berselawat kepada engkau dan menginfakkan harta kepada engkau. Waqad anfaqa Abu Bakrin ala Nabi arba'ina alfan. Sungguhnya Abu Bakar Siddiq pernah menginfakkan tuh hartanya kepada Rasulullah itu 4.000 ya, 40.000 ya dinar tuh ya hartanya. Yaitu ya keluarin itu gitu. Nah itu ya itu kata Abu Bakar. Waqala Umaru, berkata Sayyidina Umar sekarang. Ada Umar, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Saya juga Allah kasih kesenangan dari dunia nih, yaitu 3 macam. Ya, buat Sayyidina Umar nih. Tadi Abu Bakar. Sayyidina Umar, apaan tuh? Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya, kalau Sayyidina Umar, nah itu Allah kasih kesenangannya itu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena dia orangnya galak. Gitu ya. Nah, kena Umar tuh. Nah, jadi alokasi di situ dia ya, yang namanya berantem tuh udah temen aja dah. Ya, kalau Abu dan Umar gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ya wa iqamatul hudud, dan yang kedua ya yaitu melaksanakan had-had Allah, hukum-hukum Allah, yaitu amar bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Itu 2 tuh ya, berarti 1 perintah kebaikan, yang kedua melarang kemunkaran. Nah yang ketiga itu iqamatul hudud, yaitu melaksanakan had hukum ya, buat orang yang melanggar hukum penggal aja masih Umar gitu ya. Ya waktu zaman Sayyidina Umar tuh ya nggak ada yang berani ngomong macam gitu ya, gitu. Apalagi waktu zaman ya khalifah dia tuh gitu. Ya setelah Rasulullah meninggal tuh Abu Hurairah kan banyak dengar hadis Nabi tuh ya, cuman nggak banyak apa tuh ya, nggak banyak saksinya, nggak banyak apa, karena Abu Hurairah tuh sering ngobrol sama Nabi berdua kan ya gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu kan jadi hadis kan gitu. Nah hanya
kalau waktu setelah Rasulullah meninggal, ya Abu Hurairah banyak diam. Karena apa? Kalau dia ngomong nggak ada saksinya, ya Sayyidina Umar udah pegang apa? Ngomong, ya. Lo bilang Rasulullah ngomong, buktinya siapa? Nih, nggak ada gitu. Abu Hurairah diam aja dah, nggak berani itu ya. Karena Sayyidina Umar nggak mau tuh kalau lo ngomong bilang Rasulullah nggak ada saksinya gitu ya. Itu ya. Nah, setelah ada Sayyidina Umar, nah baru Abu Hurairah banyak cerita ya, banyak keluarin hadis gitu kan ya kan banyak kan hadis kalau di riwayat kan hadis an Abi Hurairah kan. Nah gitu ya karena Abu Hurairah tuh orang yang sering ya berhadapan ngobrol dengan Rasulullah tuh gitu ya. Hanya tadi Sa'id bin Musayyab tuh mantunya tuh itu banyak nerima hadis dari Abu Hurairah tuh gitu ya. Sa'id bin Musayyab tuh nah itu adalah mantunya Abu Hurairah. Jadi banyak nerima hadis tuh dari Abu Hurairah gitu. Cuman Sa'id bin Musayyab ini tidak banyak menyebutkan Abu Hurairah ya gitu. Jadi banyakkan dia hadisnya hadis mursal disebutnya ya karena nggak nyebut karena dia nggak enak sama mertua kan. Ya, nah ya, jadi dia apa tuh? Ya, dengan sebut tuh gitu. Nah, tuh ya, itu kata Sayyidina Umar. Wa qala Utsmanu berkata Sayyidina Utsman, wa ana qubiba ilayya min dunyakum salasun. Kata Sayyidina Utsman, saya juga diberikan kesenangan ya 3 macam. Apa tuh? It'amut ta'am. Pertama ngasih makan orang. Ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman nih, ya karena dia orang kaya. Ya banyak duitnya Utsman, jadi kerjaannya tuh Allah kasih dia banyak duitnya. Nah ya sekarang tugasnya apa ya beri makan orang tuh ya orang yang lapar ngapa kasih makan gitu ya. Nah gitu ya tuh ya Sayyidina Utsman tuh ya. Wa ifsa'u salam, yang kedua selalu nyebarin salam ya Sayyidina Utsman. Nah yang ketiga wa sholatu bil laili wan nasu niyam. Ya, jadi Allah kasih Sayyidina Utsman itu kesenangannya ya sholat ya malam, sholat tahajud gitu ya. Nah itu Allah kasih ya kepada Sayyidina Utsman tuh selalu ya qiyamul lail ya malam ya iqamus ya sholat tuh ya bilail wan nasu niyam tuh ya. Ini yang bagian yang Nabi kata ayyul Islam khair ya it'amut ta'am wa ifsa'u salam ya wasilatul arham gitu kan. Nah ya terus lagi washolatu bil laili wan nasu niyam gitu ya. Orang lagi pada tidur, nah kita bangun tuh sembahyang. Ini ya Nabi kata tadkhulul jannah bis salam, kamu bisa masuk surga dengan selamat tuh gitu ya. Nah itu Sayyidina Utsman ya 3 kata Nabi Utsman. Wa qala Aliun berkata Sayyidina Ali garang wa ana qubiba ilayya min dunyakum salasun. Saya juga Allah kasih kesenangan pada saya dari dunia ini 3 macam. Apa? Ad-darbu bisayfi. Pertama yaitu perang. Ya, ada ya. Jadi memenggal dengan pedang. Ya, karena Sayyidina Ali itu punya keahlian ya di dalam ya berperang gitu ya. Gitu ya. Nah, ya bisayf tuh. Nah, yang kedua wasaumu bisayfi. Yang kedua tuh ya Sayyidina Ali dikasih kesenangannya apa? Puasa di musim panas. Ya, gitu ya di musim panas puasa dia. Nah, gitu. Itu kan musim panas kan? Ini apa? Ya haus. Gitu. Sayyidina Ali enggak dia. Nah, kalau kasih kuat dia gitu ya. Nah, puasa itu besok bisayfi. Nah, wa ikra'ud daif, dan yang ketiga menjamu tamu gitu ya Sayyidina Ali itu ya. Nah itu ya tuh Allah kasih kesenangan Sayyidina Ali seperti itu gitu ya. Nah ikra'ud daif ya menjamu tamu. Panazala Jibrilu, maka turunlah malaikat Jibril ya setelah Rasulullah bilang tuh begitu ya. Rasulullah kata saya dikasih kesenangan 3 ya. Abu Bakar kata saya juga 3, Umar 3, Utsman 3, Sayyidina Ali juga 3 macam nih kesenangan. Nah turunlah malaikat Jibril. Qala kata malaikat Jibril ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, hai Muhammad ya.
gitu. Wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Saya juga dikasih kesenangan oleh Allah itu 3 macam. Kata malaikat Jibril, Allah kasih kesenangan malaikat Jibril 3 nih. Apaan? Yaitu pertama an-nuzul ala nabiyyin. Yaitu Allah kasih saya senang tuh kalau turun datang kepada para nabi-nabi. Ya, karena malaikat Jibril tugasnya kan nyampein wahyu ya pada Nabi Adam terus pada siapa ya yang terakhir pada Nabi Muhammad do nabiin. Wa tablighur risalah lil mursalin, yang kedua menyampaikan kerasulan ya kepada para rasul. Nah, dan yang ketiga walhamdulillahi rabbil alamin ya. Nah ya. Nah, yang ketiga yaitu ucapan ya alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah ya yang saya dikasih kesenangan sama Allah tuh atau malaikat Jibril tuh. Nah, tuh ya. Nah, kemudian ya summa qala ya, kemudian berkata tuh berfirman ya, berkata nih malaikat Jibril lagi, innallaha ta'ala yaqulu. Kemudian Allah juga bilang nih ya, udah Nabi bilang, para sahabat udah, malaikat udah, nah karena Allah yang bilang lagi apa tuh ya, kata Allah innallaha yaqul, Allah berfirman wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Kata Allah, saya juga senang dari dunia kamu nih 3 macam. Apa yang Allah senangin tuh ya dari kita nih ya, apa? Lisanun zakir, yaitu lidah yang selalu berzikir ya. Jadi kalau kita tuh selalu berzikir tuh menyebut nama Allah, itu Allah demen banget dah ya, gitu. Allah senang ya. Jadi kalau kita pengen disenang Allah, pengen disebut Allah, ya berzikir gitu ya. Kalau mau tahu tuh kita disenang sama Allah apa enggak, ya berzikir ya. Kalau bilang fazkuruni azkurukum ya, sebut nama saya sebut nama kamu ya. Kalau kita bilang Allah sebut nama kita ya. Wa in zakartani bi malain zakartuhu bi malain gitu ya, khairun min malaihi. Kata Allah, kalau kamu nyebutnya nama saya pada ya, nah rombongan begini pada apa di jamaah, zakartuhu bi malain ya, saya juga nyebutnya di ya jamaah juga ya. Allah sebut jamaahnya mana? Para malaikat tuh. Nah gitu. Nah, wa in zakartani bi nafsi zakartuhu bi nafsi. Kalau kamu nyebut saya sendiri, ya saya sebut sendiri. Itu sendiri nyebut Allah juga sebut nama kita. Itu. Artinya Allah senang itu. Qalbun zakir, hati yang selalu nyebut nama Allah tuh gitu ya. Nah, tuh ya. Itu kata ya hadis tuh gitu ya. Nah, qalbun zakir wa qalbun sakir. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Itu Allah senang. Ya, kita dikasih nikmat sama Allah, kita syukur. Nah, Allah demen dah. Gitu ya. Jangan kita dikasih nikmat kita gerutu. Ya, gitu ya. Nah, ya dikasih nikmat ya alhamdulillah ya, syukur. Hilang kalau kasih ya apaan aja kan nikmat Allah banyak. Yang kelihatan, yang enggak kelihatan ya. Kita bisa melek aja nikmat kan ya, nikmat gak? Coba kalau kita bangun tidur mata kita nggak melek, bayarnya berapa duit tuh? Hah? Ya, mahal kan? Iya, kita bangun tidur nih mata kita nggak melek, kita ke dokter berduit ya, bayar melek gitu ya, mahal gitu. Tapi gini, begitu kita bangun melek, mata kita melek, itu kan nikmat kan? Ya, gitu ya. Nah itu alhamdulillahillazi ahyana kan gitu ya. Itu bersyukur. Qalbun sakir, ini kita nggak pikir-pikirin yang begitu. Enggak dah ya. Kita lagi tidur kan kita nggak mikirin ntar kalau gua bangun nih mata apa gua bisa melek kan, mata gua ya, tangan bisa bergerak, kagak dah, tidur aja guprak ya. Gitu. Begitu melek pikirin apaan, kantong gua nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Padahal tuh matanya bisa melek itu adalah nikmat kan gitu ya. Nah tuh
tuh ya, walisanun zakir wa qalbun zakir. Nah yang ketiga kata Allah tuh Allah senang banget apa tuh, wajah sadun alal balai sobirun, ya jasad yang dikasih bala tuh dia sabar tuh ya. Nah itu tuh Allah senang dah ya, kita dikasih bala musibah sama Allah, kita sabar ya, kita terima itu atas pembersihan dan Allah gitu ya, kita sabar. Nah itu Allah senang tuh orang yang begitu ya gitu ya. Jadi qalbun zakir lisanun zakir wa qalbun zakir wa jasadun sabir gitu ya. Fal amalu bihaza kulluhu min alamatil mahabbah, ya mengamalkan nih seluruhnya ini termasuk tanda-tanda orang yang cinta. Liman aradat duhul, bagi orang yang ingin masuk fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sabda Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, ya yang Nabi kata siapa orang yang cinta kepada saya maka dia itu bersama saya nanti di surga. Tuh ya, man ahabbani kana ma'i fil jannah, yaitu ya kita amalin nih semua nih ya apa yang tuh ya Nabi katakan tuh yang Allah bilang. Nah itu termasuknya daripada ya cinta tuh kepada Rasulullah SAW. Walamma wasala hadzal hadis ilal a'immatil arba'ah, tatkala sampai nih hadis ya kepada imam yang empat, yaitu kepada pertama qala al-imamu Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun, kata Imam Abu Hanifah, saya juga Allah berikan tuh kesenangan pada saya tiga. Apa tuh? Tahsilul ilmi pitulil layali, kata Abu Hanifah, saya Allah kasih kesenangan bagi saya menghasilkan ilmu, artinya belajar tuh ilmu ya sepanjang malam. Ya, itu Abu Hanifah ya bilang saya tuh Allah kasih kesenangan saya tuh ya belajar tuh ya sepanjang malam. Gitu satu Abu Hanifah tuh lahir. Nah, yang kedua watarfut taropuk wa ta'ali. Yang kedua Allah kasih kesenangan bagi saya tuh meninggalkan ya rasa taropuk ya rasa dirinya tinggi ya gitu. Ya, taropuk tuh rasa dirinya tinggi, wa ta'ali sama ya gitu. Nah itu Allah kasih saya tuh punya sifat tuh jadi nggak merasa tuh sombong, nggak merasa tinggi gitu ya. Itu kata Abu Hanifah. Jadi Allah kasih kepada Abu Hanifah tuh kesenangan pertama ya suka senang cari ilmu, belajar ilmu. Yang kedua nggak merasa sombong dirinya. Nah yang ketiga waqalbun man min hubbid dunya qalin. Ya, kata Abu Hanifah, yang ketiga Allah kasih dia pada saya, hati saya tuh kosong daripada cinta dunia. Jadi Abu Hanifah tuh di hatinya nggak ada perasaan ya untuk cinta sama dunia gitu. Ya. Nah tuh ya, itu kata Abu Hanifah, tiga macam Allah kasih gitu. Ya. Nah tuh ya. Nah ya Abu Hanifah tuh qalbin ya min apa ya min qalbu ya wa qalbun min hubbid dunya qalin. Wa qala Imam Malik, berkata Imam Malik sekarang, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun, kata Imam Malik, saya juga Allah berikan kesenangan dari dunianya ini yaitu tiga macam. Apa tuh? Mujawaratu raudatihi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, selalu mujawarah, selalu ada di raudahnya Rasulullah. Ya, Imam Malik tuh tinggalnya di Madinah. Ya, di raudah. Ya, itu dia tinggalnya situ, nggak mau kemana-mana dia. Bahkan Raja Al-Ma'mun tuh, ya suruhin dia ngajar di istana tuh waktu itu dia nggak mau. Ya gitu ya, Raja Al-Ma'mun tuh ya perintahkan kepada saya apa Imam Malik, kalau kamu ngajar di sini nggak banyak orang ya yang dengerin gitu, kata Raja Al-Ma'mun tuh ya bilang gitu ya, nggak banyak orang yang dengerin ya, ngajarlah nanti di istana sono ya, ntar saya yang undang ya biar orang pada datang
ya gitu. Itu Imam Malik nggak ketarik, enggak, ya saya nggak akan bergerak kaki saya ini ya dari ya tanah ya makam Rasulullah itu ya nggak bilang nih disuruh gajar di istana tuh ya panggilin orang gitu tuh ya itu Imam Malik tuh ya jadi selalu tuh mujawarah ya berdekatan tuh kepada ya sahabat kuburan Rasulullah tuh Imam Malik itu ya tuh ya nggak mau kemana-mana tuh dunia tuh ya nah itu ya nah telah contoh jawara tuh Rasulullah wa mulazamatu tarbiyatihi dan dia selalu mulazamat tuh Imam Malik dengan tanahnya Rasulullah di situ ya dia di situ tuh ya di Madinah tuh nggak kemana-mana dia gitu ya nah hanya dikatakan tuh Imam Malik ya Imam Darul Hijrah gitu ya nah mulai tarbiyati wa ta'zimu ahli baitihi dan yang ketiga Imam Malik katanya dia saya ini dikasihkan ya kesenangan sama Allah itu mengtakzim menghormatnya kepada ahlul baitnya Nabi ya selalu tuh ya membesarkan menghormati itu keluarga Nabi itu kata Imam Malik wa qala al-Imam Syafi'i sekarang kata imam kita nih Imam Syafi'i apa tuh ya kata Imam Syafi'i ya nah wa qala al-Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun saya juga Allah kasih tuh kesenangan pada saya 3 gitu apaan ya al-khuluqu bitalatubi pertama yaitu Allah kasih saya punya akhlak itu dengan akhlak yang lembut yang baik gitu nggak kasar ya gitu Allah kasih tuh kepada Imam Syafi'i itu akhlaknya tuh lembut ya nggak kasar tuh ya nah tertutup gitu watar kumayuzi ya yu'addi ila takallufi dan Allah kasih saya itu kesenangan meninggalkan yang membawa beban-beban ya jadi Imam Syafi'i itu nggak memberikan sesuatu tuh satu kerjaan satu apa tuh yang jadi beban gitu memberatin gitu hanya di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ya itu selalu apa tuh ya yang ringan-ringan aja kan kasih gitu ya yang enteng gitu ya nggak ada yang berat gitu ya nah itu ya ila takalluf nah terus yang ketiga waktu tidak bitori kita tasawuf dan Allah kasih kesenangan saya itu mengikuti jalan ahli-ahli tasawuf gitu tuh ya Imam Syafi'i ya dia selalu ya ngikutin tuh ya nah perbuatan orang-orang ahli tasawuf tuh gitu itu kata Imam Syafi'i wa qala al-Imamu Ahmadu kataan Imam Ahmad sekarang ya gitu wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun saya juga Allah kasih kesenangan pada saya itu 3 apa pertama mutaba'atun nabi bi akhbarihi yaitu mengikuti Nabi dari hadis-hadis Nabi ya dari hadis-hadis Nabi itu ya yang sampai kepada Imam Ahmad itu Imam Ahmad senang untuk ya melaksanakannya hanya mazhab Imam Ahmad tuh banyak memakai hadis-hadis tuh sekalipun dengan hadis doib itu dipakai gitu ya ini Imam Ahmad bin Hanbal tuh selalu utamakan ya lebih baik mengamalkan hadis doib daripada mengamalkan kaul para sahabat gitu ya nah itu Imam Ahmad bin Hanbal ya sehingga kan ya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tuh ya jadi kalau hadis-hadis yang dari imam-imamnya itu ya dianggap tuh lemah tapi Imam Ahmad pakai gitu ya kayak Imam Ahmad bin Hanbal kan siapa orang kan ada hadis tuh siapa orang yang makan daging yang dibakar ya itu batal wuduknya gitu kan nah gitu ya batal wuduknya itu ada hadis tuh tapi ya imam kita kan Imam Syafi'i kan enggak kita makan sate batal nggak wuduk kita agak kan gitu tapi Imam Ahmad bin Hanbal batal ya gitu ya kenapa itu kan hadisnya doib gitu tapi Imam Ahmad ini biar katanya hadis doib tapi kan perkataan Nabi gitu tuh ya gitu nya orang kalau habis makan sate kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berwudu
ya nggak boleh dia sembahyang dulu, sembahyang gitu. Lu capek habis makan di sate gitu, ya nggak boleh langsung sembahyang kumur itu, ya. Nah gitu sembahyang batal wudhunya. Ya alasannya nggak apa? Hah? Alasannya nggak apa? Ya itu dibakar nggak boleh kena api. Gitu karena itu hadis Nabi bilang. Gitu. Ya. Nah, itu ya. Nah, itu Imam Ahmad tuh ya utamakan tuh hadis ya gitu ya banyak tuh hadis-hadis itu ya. Nah, ya yang dia apa tuh ya dari imam-imam yang lain dianggap tuh lemah hadisnya tapi Imam Ahmad dia memakainya. Yang gitu Imam Ahmad bin Hanbal banyak memakai hadis apa tuh ya mazhab Imam Syafi'i kalau qadim tuh ya kalau qadim Imam Syafi'i nah itu banyak digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tuh dipakai gitu ya gitu ya. Nah, tuh ya tuh Imam Ahmad bilang tuh ya saya lebih ya mutabakan tuh hadis katanya mutabahatun Nabi bi akhbarihi wa tabarruk bi anwarihi dan mengambil keberkahan dengan nurnya Nabi tuh gitu ya. Nah, wasuluku tariqi asarihi dan menjalanin jalan asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal nih gitu. Radhiyallahu anil jami'i wa amaddana bimadadihim amin. Ya Allah mudah-mudahan Allah berikan keredoan keseluruhannya nih ya daripada ya para sahabat dan para ya imam-imam ini wa amaddana bimadadihim ya mudah-mudahan Allah ya ulurkan ya rahmatnya ya kepada kita dengan uluran rahmat kepada mereka. Amin ya. Nah itulah ya seperti itu. Ini ya menunjukkan mahabbahnya kita tuh kepada ya nah, para sholihin ya itu ya cinta kepada orang-orang soleh. Nah ini ya dibawakan beberapa macam tuh gitu. Nah terus lanjutannya waridho anillahi dan ya sifat yang baik ya yang ada di hati kita nih harus tanamin yaitu redha ya kepada Allah. Wa huwa a'la minas sabri ya gitu ya darajatan ya dan redha ini lebih tinggi nilainya daripada sabar ya derajatnya lebih tinggi dari sabar. Kenapa? Li'anna man radiya sabara. Karena kalau orang yang redha udah pasti dia sabar. Wala aksa enggak kebalikannya ya jadi kalau dia redha udah pasti dia sabar gitu ya dia tuh ya sama dikasih satu cobaan satu apa udah dia redha dia tenang gitu kan berarti dia sabar dia nggak ngeluh nggak ngapa nah ya nah kalau disabar belum tentu dia redha kan gitu ya emang dia nahan aja dirinya ya dikagak apa gitu ya nggak ribut yang apa tapi ya tetap masih ya nah ada apa tuh ada rasa kurang puas nah kalau redha kan berarti memang puas tuh gitu ya nah itu ya jadi redha itu lebih tinggi dari sabar li'anna man radiya sawara wala aksa kaza fi zawajir begitulah ya kata ya yang dijelaskan di dalam kitab Az-Zawajir ya Ibnu Hajar. Wa qala Syakik Ibnu Ibrahim kata Syakiknya Ibnu Ibrahim ya Syakik Ibnu Ibrahim ya bukan Nabi Ibrahim bukan ya yaitu Ibrahim bin Adham sini ya begitu. Sa'altu sam'ami ata'alimin an khamsati asya'a kata Syakik nih ya saya tanya 700 orang alim tentang 5 macam ini ya ada 700 orang alim saya tanya nih 5 masalah ini fakulluhum ajabu bijawabin wahidin semua jawabannya sama atau gitu ya jawabnya tuh ya tuh kata si Syakik. Jadi saya tanya nih 700 orang alim 5 pertanyaan ini jawabannya semua sama gitu ya jawabin wahidin. Fakul tuh apa tuh pertanyaannya ya kata si Syakik nih tanya kepada orang alim itu ya manil akili ya gitu ya Pak jawab belum wahidin ya dijawabin wahidin fakul tuh manil akilu ya gitu. Ya, kata si Syakik kepada orang alim, siapakah yang dikatakan orang yang berakal?
Ya, orang yang berakal itu siapa? Ya, ditanya tuh 700 orang alim. Apa jawabannya? Qalu. Mereka jawab semua bilang orang yang berakal itu adalah orang yang malam yuhibbad dunya. Ya, orang akal itu berakal yaitu orang yang enggak cinta sama dunia. Orang yang enggak cinta sama dunia itu adalah orang yang berakal. Kalau orang yang cinta sama dunia berarti dia nggak berakal, ya gila gitu. Ya. Kenapa? Nah karena dunia kan sementara. Kalau orang yang berakal dipikirin masa ya dia bakal tuh ya kekelin apa yang bakal dia nggak tinggal apa ya nggak tetepin. Ya orang yang berakal kan pikir buat dia nanti tinggalnya lama kan. Nah dipikir gitu. Nah di dunia kalau kita senangin di dunia, nah kita bakal tinggal. Nah, dia mesti senangin yang kekal sunnah. Nah, orang yang berakal kan mikir begitu. Ya, semua orang yang berakal kan mikirnya tuh sukain yang apa tuh, yang masa panjang kan, gitu ya. Nah, tuh ya disebut tuh orang yang berakal itu orang yang nggak suka, ya, nggak senang sama dunia, nggak cinta sama dunia. Bukan yang nggak punya dunia, bukan. Ya, jangan salah paham lagi, kan yang nggak demen sama dunia nggak punya duit lagi, kan gitu ya. Ya yang nggak suka tuh kayak kemarin ya berarti udah lebih daripada hajat gitu ya. Gitu. Kalau emang tuh dunia tuh hajat kita, itu bukannya dunia, itu akhirat. Gitu ya. Kalau emang tuh dunia itu hajat kita punya duit nih ya karena kebutuhan buat kita, itu adalah akhirat. Ya. Ini jangan dikeluarin, jangan. Itu yang dikeluarin tuh, yang kita keluarin, ya kita usir dari kantong kita karena kita nggak demen kan. Nah itu udah lebih dari hajat kita. Ya, lebih dari hajat kita nih ada di kantong gitu, ya. Nah kita usir karena kita nggak demen kan. Kalau kita nggak demen kita usir nggak bud. Nah iya sunnah si orang. Nah kalau kita masih demen, ya berarti kan kita hajat. Nah jangan diusir. Ya biarin. Ya meskipun besok juga kan. Gitu. Ya simpen aja, taruh. Ini kenapa kita usir besok? Bingung. Gitu. Ya, jangan gitu karena itu hajat. Gitu. Ya Imam Jalaluddin Asyuyuti jangan. Ini duit nih kita sekarang kan ada lebih tuh. Gitu ya, buat hajat kita dah, ya bulan kita hari ini cukup dah, nah ini masih ada lebih, gitu. Nah kalau sekiranya besok buat jadi pikiran kita tuh bingung, kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, taruh aja yarin, jangan dikeluarin, gitu. Kenapa? Besok kita kan pikiran. Kan kalau mati di kantong saja dia buat pertanyaan. Ya kalau kita mati, kan kita nggak mati. Gitu. Nah kan kita bikin besok kan gitu. 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 Nah kalau memang tuh kita butuh, nah kalau Imam Jalaluddin Asyuyuti taruh aja tuh, yarin. Gitu. Ya jangan kita usir. Jangan kita usir. Kan kalau kita nggak demen kan berarti kita usir. Ya. Nah gitu, kita keluarin dah sini lo, gitu, gua demen kan gitu. Ya, paling kasih orang kan gitu. Ya, nah ini kita masih butuh. Ya, kalau kita masih butuh ya. Kita ngikutin apa yang selalunya Asyuyuti tadi. Kita ngikutin selalunya Asyuyuti. Nah iya, nggak apa-apa. Gitu. Ya udah, berarti kalau memang ya kita masih butuh gitu. Nah kalau nggak butuh gitu karena banyak kan gitu. Nah ya, nah keluarin gitu. Ya, gitu ya. Nah kalau banyak gitu. Hah? Banyak keperluan ada. Nggak dikeluarin. Tuh ya. Nah itu ya jadi kata apa Sakik bin Ibrahim. Jadi gitu ditanya siapakah orang yang berakal itu, jawabnya tuh 700 orang alim bilang jawabannya sama, orang yang enggak cinta kepada dunia. Pakul tuh saya bilang lagi manil kaisu, siapa orang yang kais ya. Kais itu artinya yang ya bijak ya, yang cerdas ya gitu ya. Nah, kalau mereka bilang man lam tadurruhu dunya ya gitu ya, itu orang yang cerdas itu orang yang tidak didaruratkan oleh dunia
Nah itu ya, itu orang yang cerdas gitu ya, al-qais tuh ya. Al-qais yang Nabi kata al-qais manda nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mikirin sesudah matinya gitu ya. Jadi orang yang cerdas tuh orang yang mikirin kalau kita habis mati tuh apa yang perlu kita suno bawa itu. Nah kalau orang bodoh kan tinggal pikirin ke sono, ntar gimana aja di sono kan gitu ya. Nah ya dihabis-habisin di sini dah gitu ya, senang-senang. Itu orang yang bodoh. Kalau orang yang cerdas kan, nah ya dipikirin ntar di sono gitu, ntar kita habis di sono ngapain ya gitu ya. Nah, gitu kan kita tinggal di sono kan lamaan ya, bukannya apa entaran kalau balik lagi gitu kan nggak balik dan ya lama tinggalin sono, tinggalin nggak ngapa-ngapain di sono ya, nggak kerja nggak apa dapat dari mana ya. Ini orang yang pintar tuh ya, yang cerdik. Nah dia apa tuh dia diusahain supaya senang dia di sono tuh al-qais itu, yaitu orang yang tidak didaruratkan padanya itu dunia tuh gitu ya. Nah lam tadur dunia. Pakul tuh saya tanya lagi tuh, kata si Syafiq nih, manil ghani, siapa tuh yang dikatakan orang kaya ya, yang banyak punya duit gitu kan. Nah ya jawab mereka qalu allazi yarda bima qasamallahu lahu. Orang yang kaya yaitu orang yang redha yang Allah berikan kepadanya. Itu orang yang kaya ya, karena Allah lah ditahu bahwa Allah yang bagi-bagi tuh rezekinya. Nah ya diterima tuh ya, ya diredok tuh yang Allah kasih tuh, Allah kasih sekian, nah diterima ya, dia berarti dia orang kaya gitu. Nah kalau dia miskin kan dia berarti kan masih gerutu ya, gitu ya. Kalau miskin kan digerutu ya, dikasih nih Allah segini ya segini gitu ya, berarti dia miskin. Nah kalau kaya kan dikasih gini dia ya dikasih segini karena gue bisa nambahin kan gitu ya. Nah itu ya, itu orang yang kaya gitu. Memang ketemu pakul tuh saya tanya lagi, manil pakiru, siapa orang miskin tuh, orang fakir? Lalu mereka jawab, allazi qalbuhu ma'a talabid dunya. Ya, orang yang fakir itu orang yang hatinya selalu nguber-nguber dunia, nyari dunia. Itu orang miskin, orang fakir. Ya, gitu. Kalau orang miskin kan gitu, ya, dicari tuh dunia kemana miskin gitu, ada sono pagi, sono fakir. Kalau orang kaya nah, nggak diem aja, nggak kemana-mana udah. Kenapa? Allah kasih tuh situ udah, gitu, ya, itu tuh ya. Orang miskin tuh, ya, lagi tolak dunia tuh, gitu, ya, itu ya. Nah, gitu, ya. Lagi kalau buku mahal tolak dunia. Pakul tuh saya tanya lagi, manil bakil. Sekarang siapa orang yang pelit? Kalau mereka jawab, allazi yamna'u haqqallah ta'ala min malihi, yaitu orang yang mencegah ya, nggak mau mengeluarkan hak Allah dari hartanya ya, dia nggak mau keluarin tuh hak Allah ya, artinya kewajiban ya untuk dikeluarkan dari hartanya ya, kayak zakat keren ya, dia nggak mau keluarin zakat. Nah itu berarti orang yang bakhil ya, orang yang pelit itu. Nah inilah ya 5 pertanyaan kata si Sakik. Saya tanya 700 orang alim, 5 pertanyaan ini semua jawabannya sama, semua begini gitu ya. Nah itu ya. Nah ya memang gitu. Wa yuqalu sultullah ta'ala alal abdi fi salasati asya. Ya dikatakan di sini kemurkaan Allah kepada hambanya ada pada 3 macam. Ya, Allah murka nih pada kita yaitu dengan 3 macam ini nih ya, gitu ya. Mana tuh? Ahaduha pertama ya, yaksiru bima amarallahu ta'ala ya. Pertama itu Allah tuh benci, marah kepada kita yaitu dengan 3 macam. Pertama yaksiru tuh yaitu kita lalai surah ya, melalai tuh mimma amarallahu ta'ala, apa yang Allah perintahin, Allah suruhin ya, kita lalai ya, kita pora-pora aja
gitu ya. Nah, segan ngerjainnya. Nah, itu Allah marah tuh, Allah kesel. Ya, Allah suruh sholat, ya kita nggak kerjain. Allah suruh puasa, Allah suruh zakat, kan gitu ya. Nah, ya kita porak-porak tuh. Nah, itu Allah kesel tuh, Allah benci gitu ya. Satu gitu ya. Nah, yang kedua, la yarda bima qasamallahu ta'ala. Yang kedua, Allah kesel nih, Allah marah kepada kita nggak redho apa yang Allah kasih. Ya, Allah kasih kepada kita nih. Nah, kadang kita nggak terima, nggak redho. Nah, itu Allah kesel. Ya, dosa si Allah. Orang aja kalau kita kasih dia nggak terima, kesel nggak? Nah, iya, gitu Allah gitu ya. Nah, ya, yang kuasa gitu dikasih, kita kesel segini. Nah, tuh ya. Tuh ya, dua tuh. Ya, Allah kesel tuh. Nah, layak no bima kesemua. Wasalisu dan yang ketiganya ayat lubasai an lam yadidhu payas khatu ala rabbihi. Yang ketiga Allah kesel tuh orang yang cari ya sesuatu tuh. Ya, kita cari nih, cari rezeki, cari apa gitu. Lam yajidhu, kita nggak dapat. Bayas khatu ala rabbihi, maka yang dimarahin Allah, yang dikeselin Allah. Kita cari nih, kita jalan cari rezeki gini. Akhirnya kita nggak dapat kan? Begitu nggak dapat, yang kita marahin Allah, gitu. Allah nggak kasih, nggak apa kan gitu ya. Gitu ya, Allah nggak adil lah, ngapa dah gitu ya. Kita mencari jalan sunnah ya. Nah, Allah yang dimarahin ya, bukannya ya. Nah, diri kita nih ya. Nah ya, tapi Allah udah katanya dimarahin tuh ya. Nah, inilah ya Allah kesel tuh ya, suatu ala Rabbi, dia ya. Nah ya, dia keselin tuh Tuhannya tuh ya, dinyari sesuatu nggak dapat, yang dimarahin Allah gitu ya. Nah, itu Allah juga kesel tuh ya, seperti itu katanya. Wala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah nih fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wasariku wasarikatu faqta'u aydihima. Ya, Allah berfirman, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan faqta'u aydihima, potong kedua tangannya. Ya, jadi kalau laki-laki itu mencuri, tangannya potong. Perempuan juga sama, dia mencuri, potong tangannya. Nah, apa tuh maksudnya? Qala al-fuqaha, kata ahli fikih, man sariqa nisaban sariqatan tuqta'u yaduhu. Gitu. Kata ahli fikih, siapa orang yang mencuri satu nisab, ya, pencurian tuh, dia mencuri nih satu nisab, ya, satu nisab tuh kalau ukuran kita tuh ya ukuran 78 gram emas, gitu ya, itu satu nisab, gitu ya. Jadi dia nyuri tuh ukuran 78 gram emas, ya, kali ini tuh kalau sekarang emas berapa duit, ya, sejuta lebih kan itu ya. Nah, kalian tuh 78, kalau udah dilempengin gampangan hitungnya 80 gitu ya. 80, kalau sejuta 80 juta ya, kalau sejuta lebih ya tambahin lagi dah gitu ya. Nambah ya sekitar ya maksudnya 100-an dah ya, satu nisab tuh ya, karena kalau udah satu nisab udah wajib untuk keluarin zakat. Nah, sekarang kalau orang dia mencuri ukurannya segitu tuh ya, satu nisab, nah itu potong tangannya gitu ya, potong tuh ya. Nah, nisab dan potong tuh kamu ya dulu. Walaisat lihadhihin nisabi ya gitu ya, hormatun ya, bukanlah pada nisab ini suatu kehormatan gitu ya. Hatta tuqta'u yadur rajulil mu'min li ajlihi, sehingga ya dipotong tangan seseorang mukmin karena dia mencurinya tuh. Walakin tuqta'u yaduhu lima nayaini ya, karena dia potong tuh tangan mencuri itu ya karena ada dua pengertian ya. Jadi orang yang mencuri itu satu nisab, tangannya dipotong
Ini bukannya karena dipotongnya, karena bukan ya, karena nggak menghormatin ya bahasa orang mukmin, seorang muslim gitu. Ya, itu kok di orang mukmin, non muslim dipotong tangannya kan berarti nggak menghormatin tuh, ya. Nah, bukan karena itunya, nggak dihormatin itunya. Nah, dia dipotong tangannya karena ada dua pengertian. Pertama apa? Lihat taki hormatil muslimin. Pertama ya karena ya lihat taki itu karena merusak kehormatan orang muslim. Ya, hartanya diambil. Nah ya maka dia dipotong tuh. Itu kan ya ngerusak ya atau orang nyambil. Nah yang kedua li'annahu lam yarda bima qasamallahu lahu. Ya yang kedua dipotong tangannya ya karena dia itu enggak redho ya, enggak senang apa yang Allah berikan pada dia. Ya, dia ngambil harta orang tuh ya karena dia nggak suka sama pemberian Allah kan. Allah kasih kepada dia sedikit. Ya, kan dia nggak redho tuh. Ya, nggak senang sehingga dia ngambil harta orang gitu tuh ya. Itu dipotong karena gitu katanya. Lam yarda bima qasamallahu ta'ala lahu wa ma la ila malin ghairihi. Dia itu condong kepada harta orang lain. Nah, fa'amarallahu ta'ala antaqta ayadahu, maka Allah perintahkan untuk antuqta ayaduhu, untuk dipotong tangannya, nakalan bima kasaba ay jazaan bima kasaba, sebagai balasan yang dia kerjain tuh ya, liyakuna ibratan li ghairihi, supaya menjadi pelajaran buat yang lainnya gitu ya. Tuh ya, dengan dia potong tuh ya, nya asariku wasarikotu faktohu aidihima jaza amima kasaba nakalan ya, gitu minallah gitu ya. Nah itu ya, karena dia itu nggak senang apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia condong kepada harta orang lain, dia ambil, maka Allah perintahkan suruh ya potong tangannya gitu ya, sebagai balasan. Dan juga ini sebagai pelajaran ya. Jadi kalau ada maling, ada orang yang nyolong ukuran satu nisab ya, yang korupsi dah gitu kan, banyak dipotong tangannya, yang lain jadi takut kan gitu, tangan dipotong gitu ya kan. Kalau dia mencuri kan pertama tangan kanan di sini, dia potong segini doang kan ya, pergelangan buangin kan nggak bisa megang gitu ya. Nah kalau dia menyolong lagi kakinya, ya bukan tangannya, kakinya itu, kaki kiri ya, nggak kaki kanan. Kalau nyolong lagi? Iya, nyolong lagi, kaki kirinya dipotong ya, apa mata kakinya tuh, tapi mata kaki buangin telapak kakinya itu, masih nyolong juga ya. Nah baru tangan kirinya buangin, masih nyolong juga ya, kaki kiri, kaki kanannya buangin gitu ya. Nah masih bolong juga ya, angger lah lehernya ya, tapi udah kakinya udah ada, masih juga gitu ya. Nah, ya. Nah baru gitu, itu kan jazaan ya, sebagai balasan ya, karena dia ya melanggar ya hukum Allah gitu ya. Wafil qisasi hayatun li ulil albab gitu ya, dengan kisah seperti itu menjadi ya kehidupan yang tenang gitu ya. Nah ya sekarang kita karena ada HAM ya, nggak boleh kan ada HAM, nah ya jadi nggak dilaksanain ya hukum Islam ya gitu kan ya. Di negara Arab biasanya masih kerjain, sekarang udah enggak kan gitu ya, karena ada HAM tuh ya, aku dia kena kepedesan nah ya nggak pakai dah ya, dengan hukuman aja kurungan apa semua gitu dah ya. Nah kalau dengan begitu lebih ya, nah lebih menakutkan. Kalau cuma dia hukum penjara aja kan ya. Nah ya kayak kita sini kan banyak tuh ya yang korupsi gitu, dimasukin aja penjara ya, enak ya gitu. Jadi nggak takut. Coba kalau potong tangannya
ya. Mikir-mikir kan ya. Nah gitu ya. Nah itulah ya. Nah Allah ya balas supaya apa tuh orang itu biar sebagai ibratan suatu pelajaran ya liyakuna ibratan ya likayardo maka sallallahu ta'ala lahu supaya orang itu redha apa yang Allah berikan kepadanya itu ya jangan sampai dia ada rasa condong kepada harta orang lain gitu ya. Nah, qasamallahu lahu ta'ala ya. Fa innar ridha bima qasamallahu lahu min akhlaqil anbiya wal mursalin wal sholihin. Karena redha dengan apa yang Allah berikan kepadanya itu termasuk bagian daripada akhlak para nabi dan orang-orang yang soleh itu ya. Ya, akhlaknya para nabi itu selalu terima apa yang Allah kasih dan orang soleh seperti itu juga ya. Apa yang Allah berikan kepadanya, nah itu dia terima tuh. Enggak ya. Jadi orang yang mencuri itu dipotong tangannya ya karena itu pengertiannya tadi dua macam ya. Gitu karena ya supaya dia tuh ya redha dengan pemberian Allah gitu dan jangan sampai ya dia merusak tuh ya hatakal muslimin yaitu merusak ya kehormatan orang muslim gitu. Nah itu ya wa tawakkulu alaihi ai iktimat Allah taala ala ma siwahu sampai sini ya wa tawakkal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nufi wa ma nad'u man artaji bi rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nufi wa ma nad'u man artaji min hawaijina wa sallimna minan iladi wa lafatalah wal afwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hamina wa la mamlaka ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yas'a wa amalin la yurfa wa in la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.